Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Zain Kamandani, NIM A11 2022 14815. Di sini saya akan mempresentasikan untuk UAS Sistem Basis Data. Yang pertama ada manajemen user. Manajemen user melibatkan pengelolaan akun pengguna sistem dengan berbagai hak akses. User akan diberi peran seperti admin, kasir, atau pelanggan yang masing-masing memiliki hak akses berbeda. Langkah pertama, kita membuat database sesuai dengan NIM. Ini saya membuat database sesuai dengan NIM saya A11 2022 14815. Ini sudah berhasil. Setelah itu kita membuat tabel user. Creating tabel user, kemudian create tabel user, add user, mixer atau increment primary key, username varchar 50 not null, unique password varchar 50 not null, role enum admin, kasir pelanggan not null. Oke, berhasil. Setelah itu kita membuat tabel transaksi. Tabel transaksi berisi ID transaksi, ID pelanggan, ID mobil, jumlah, total harga. Dan setelah berhasil kita membuat tabel pelanggan yang berisi ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan telepon. Kemudian yang kedua adalah penggunaan if dan case statement. If dan case statement digunakan untuk menyusun logika kondisi dalam query SQL yang fleksibel dan dinamis. Ini berguna untuk penanganan keputusan berbasis kondisi dalam database. Penggunaan if. Ini adalah contoh penggunaan if yang saya kerjakan dengan menggunakan database yang saya ini untuk memeriksa kondisi dan memberikan hasil berdasarkan harga mobil. Ini yang muncul select ID mobil, harga. Jika harga lebih dari 50 juta, diskon 10%. Kemudian tidak ada diskon, diskon for mobil. Kemudian ini hasilnya. Setelah itu yang kedua, penggunaan cache. Penggunaan cache mengelompokkan mobil ke dalam kategori berdasarkan harga. Dan select ID mobil, nama mobil, harga. Cache win harga 50 juta dan mobil mewah. Win harga between 30 juta and 50 juta dan mobil menengah. Alas mobil ekonomis and as kategori from mobil. Kemudian itu akan muncul seperti ini. Ini adalah contoh dari penggunaan cache yang saya kerjakan. Dan yang ketiga ada manajemen transaksi. Manajemen transaksi mencakup pencatatan dan pengelolaan pembelian mobil oleh pelanggan. Proses ini melibatkan pencatatan transaksi serta penyesuaian stok mobil. Dan setelah itu saya membuat tabel mobil yang berisi ID mobil, kemudian nama mobil, harga, dan stok. Itu tipe datanya user, ID mobil, nama mobil, tipe datanya varchar, harga, tipe datanya desimal, dan stok user. Setelah kita membuat tabel mobil, kita membuat tabel transaksi. Seperti tadi yang di awal, tabel transaksi berisi ID transaksi, ID pelanggan, ID mobil, jumlah, total harga. Setelah kita membuat tabel transaksi,
kita mengupdate stok mobil. Ini update mobil, set stok, kemudian stok min 2. Where ID underscore mobil, kemudian 1. Ini. Setelah itu kita membuat prosedur. Ini membuat prosedur create transaksi seperti ini. Setelah ini untuk mengecek stok mobil, select stock into available stock from mobil. Kemudian jika stok available kurang dari jumlah, maka sinyal stat 45.000 dan akan mengirim pesan stok tidak mencukupi. Dan ini untuk menghitung total harga. Select harga, jumlah into, total harga, from mobil, where ID mobil, ID mobil. Ini untuk mengurangi stok mobil. Update mobil, set stok sama dengan stok min p underscore jumlah where ID mobil, p ID mobil. Ini untuk mencatat transaksi. Insert into transaksi ID pelanggan, ID mobil, jumlah, total harga, tanggal transaksi, dan seterusnya. Dan berhasil. Setelah kita membuat prosedur, kemudian kita memanggil prosedur yang telah dibuat sebelumnya. Kita tadi membuat prosedur create transaksi. Kita sini memanggil prosedur tadi, yaitu call create transaksi. Dan DTC kita keluar seperti ini, stok tidak mencukupi. Dan ini buat panggil lagi call create transaksi, kan keluar seperti ini. Dan kita select bintang form transaksi untuk menampilkan tabel transaksi. Dan setelah kita memanggil prosedur yang dibuat, yang keempat adalah administrasi basis data. Administrasi basis data untuk sebuah toko mobil melibatkan serangkaian tugas dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa basis data yang mendukung operasi toko mobil berjalan dengan efisien, aman, dan andal. Langkah yang pertama, kita membuat pengguna baru atau membuat user baru dengan cara create user, new user, localhost, identified by password seperti ini. Kemudian query artinya berhasil. Setelah kita membuat pengguna baru atau user baru, kemudian kita membuat hak akses pengguna, the flash privilege. Kemudian kita gain all privilege on, karena saya memakai database ini, jadi A11.2021.18.15. So itu new user localhost, mungkin berhasil. Setelah itu kita memanggil prosedur yang telah dibuat tadi, memanggil prosedur yang telah dibuat sebelumnya seperti tadi, call create transaksi. Dan ini seperti tadi, select bintang form transaksi untuk menampilkan tabel dari transaksi. Dan setelah itu ini untuk menampilkan merek mobil dan harga, dan stok mobil. Oke, select bintang form mobil. Ini akan keluar nama-nama merek mobil, harga, dan stok mobil yang tersedia. Setelah itu ini untuk menampilkan isi tabel dari pelanggan. Dan ini show index from transaksi. Setelah itu ada show index from mobil, dan ada show index from user. Dan yang kelima, yang terakhir, constraint. Constraint digunakan untuk mengontrol tipe data yang dimasukkan ke dalam kolom, hubungan antar tabel, dan berbagai aturan lainnya yang harus diikuti oleh data dalam basis data.
Ini yang alter table mobil, add constraint, cek harga secara fungsional. Ini untuk memastikan harga tidak negatif. Setelah itu, kita membuat constraint untuk menjamin transaksi tidak melebihi stok. Ini delimiter, pertama delimiter create trigger before insert transaksi, kemudian kita before insert on transaksi for each row in ini declare available stock integer, select stock into available stock from mobile where ID in mobile, the new ID per mobil. Jika stok tersedia kurang dari jumlah DIN, maka sinyal SQL stat ibu akan mengirim pesan stok tidak mencukupi. Ini konser untuk menjamin transaksi tidak melebihi stok. Kemudian yang terakhir memanggil dari hasil trigger yang sebelumnya akan muncul stok tidak mencukupi seperti ini, seperti tadi. Insert window transaksi. Ini kita untuk memanggil dari hasil trigger yang telah kita buat sebelumnya. Memanggil seperti ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.